bahayanya seseorang yang menyembunyikan ilmu. Terkait itu semuanya Allah berfirman, innalladzina sesungguhnya mereka yaktumuna yang menyembunyikan, yang diam. Aslinya adalah diam. Yaktum. Ma anzalallahu minal kitab, apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan orang-orang yang bertransaksi dengan Al-Qur'an thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika ma yaquluna, mereka adalah orang-orang yang makan fi butunihim, di dalam perut mereka, illan nar, kecuali api. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, dan mereka tidak diajak bicara dengan Allah di hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak disucikan. Walahum adzabun alim, dan mereka pantas mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita, terutama yang beriman, terutama orang yang terus menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, duduk di majelis ilmu sebanyak-banyaknya, mengambil ilmu dari guru sama siapa aja. Jangan sampai kita masuk kepada khitab yang difirmankan oleh Allah, mereka yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Mereka menyembunyikan, mereka merahasiakan, mereka menutupi apa yang mereka paham. Ma anzalallahu minal kitab, Al-Quran ini udah sempurna bener. Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang, yang kita tahu, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya, sampai ayat-ayat yang kita baca, yang seharusnya adalah kita paham makna, arti yang ada di dalam Al-Quran. Contoh yang sering kita baca di dalam sholat, yaitu suratul Fatihah. Banyak suratnya. Kalau kita ambil suratnya, ada lagi wal asri innal insana. Kita tahu artinya apa, kepengen Allah itu apa. Tetapi jangan sampai kita innal ladzina yaktumuna, orang-orang yang diam, orang-orang yang enggak mau mendakwahkan dan enggak mau mengajarkan. Paling pertama yang kita dakwahkan, yang kita ajarkan adalah diri kita. Kita dapat ilmu, guru kita sampaikan tentang ayat yang berkaitan wal asri innal insana, bahwa manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Terus itu ajakan, ajaran, himbauan yang Allah sebut di dalam Al-Quran, kemudian kita tidak praktekkan di dalam ibadah kita, sama golongannya innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Kita tahu di dalam Al-Quran bahwasanya bangkai itu najis, darah itu najis, minuman khamr itu najis, perkara yang diharamkan, dilarang sama Allah, tapi masih kita gunakan. Artinya sama, kita termasuk manusia yang dikhitabkan oleh Allah innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Apa yang diturunkan, apa yang tertera di dalam Al-Quran, yang selama ini kita baca, yang selama ini kita telaah dan kita pelajari, dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, sudah sebanyak apa kita sudah sampaikan kepada diri kita dengan pengamalan.
kepada anak dan istri kita dengan penyampaian, kita dakwahkan, kita ajarkan. Nah, Allah perintahkan sholat. Nah, Allah perintahkan puasa. Nah, Allah perintahkan untuk berbakti sama orang tua. Apa saja apa yang kita tahu, ma'anzalallahu minal kitab, kemudian kita tutupi, atau kita pura-pura bodoh, kita pura-pura nggak tahu. Saya nggak tahu ini haram, saya nggak tahu ini dilarang sama Allah. Ini akan menjadi khitabnya Allah kepada orang tersebut. Itu yang pertama, Allah khitabkan kepada innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Yang kedua, wa yastaruna bihi tsamanan qalila. Kalau ada orang yang transaksi dengan Al-Qur'an tsamanan qalila, dengan harga yang begitu rendah, transaksi yastaruna, kalau bahasa kasarnya jual beli. Makanya hati-hati. Kalau di situ ada akad, tolong Pak Ustadz isi kajian qiraatnya dalam acara ini. Kemudian ada transaksi. Apa transaksinya? Saya biasanya 5 juta. Gak bisa kurang itu. Ya udah 4,5 juta. Deal. Transaksi bi tsamanan qalila. Ini termasuk khitabnya Allah kepada orang tersebut. Ulaika ma ya'kuluna ma fi butunihim illa an-nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika, mereka itu dua orang yang digolongkan, dikhitabkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ma ya'kuluna, apa yang sudah mereka makan, fi butunihim, masuk ke dalam perut mereka, illa an-nar, kecuali api. Hasil dari yang dia hasilkan, kayak tadi contoh yang pertama adalah orang yang gak mau mendakwahkan dirinya, gak mau mendakwahkan kepada anak dan istrinya, kemudian dia membelanjakan harta, dia makan untuknya dan keluarganya, maka makanan itu seakan-akan dia makan adalah api. Dan yang kedua, orang yang menghargakan Al-Quran dengan harga yang sedikit, maka ketika dia membeli makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut dia, itu adalah api. Kelihatannya mah enak, nikmat gitu. Bisa dia rasakan penghasilannya dari sini, dia beli, dia masukkan ke perut dia, ke mulut dia, itu pada hakikatnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Bukan hanya itu, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Dan dia nanti di hari kiamat tidak diajak ngomong sama Allah. Allah udah tahu kelakuan dia di dunia. Gak bakal ditanya, hisabnya pun gak dilihat. Allah tahu kelakuan seseorang yang digambarkan oleh Allah yang tadi dua. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak dibersihkan dan tidak disucikan. Kotorannya udah terlalu banyak, cemplungin aja udah ke dalam api neraka, biar malaikat yang tahu bagaimana cara membersihkan manusia yang kotor tersebut. Manusia kita aja nih kalau melihat orang yang udah kotor banget, kusem, kusik, jelek, bau, kita udah gak mau dekat sama dia. Bahkan kita berpaling sama dia. Dari kejauhan kita tahu nih orang kumel, orang kusik, orang jelek, orang gila, dah kita tahu 1 meter. Kita ketika kedatangan sama dia, kita nggak mau menoleh dia. Bagaimana keadaan Allah di saat melihat hambanya yang penuh dengan noda dan kotoran, sampah diri kita nih. Apa itu sampah? Sampah di dalam hati, sampah di dalam ibadah, sampah di dalam ketaatan, semuanya nol. Isi kita, hati kita kotor, maka bersihkan. Jangan sampai nanti di akhirat kita wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.